Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nurliani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam dan gagasan universal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Islam eksklusif dan inklusif. Menurut bahasa, Islam berasal dari kata aslama yang berarti tunduk, berserah diri, dan keselamatan. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah gagasan yang dibawa sejak Nabi Adam dan kemudian diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kata globalisasi berasal dari kata global, yang artinya menyeluruh. Globalisasi belum memiliki makna yang mapan, sehingga tergantung dari mana seseorang memandangnya. Globalisasi sebagai bagian dari proses sejarah merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam perubahan tatanan kehidupan masyarakat dunia. Sebagai bagian dari dunia, Islam merupakan agama global yang memiliki universalitas ajaran yang bisa dipergunakan untuk mewarnai kehidupan masyarakat global. Oleh karena itu, perhatian yang mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam yang universal merupakan suatu penentu agar Islam bisa lebih memberi suatu kontribusi yang berarti bagi peradaban global. Secara harfiah, eksklusif berasal dari bahasa Inggris exclusive, yang berarti sendiri atau berdiri sendiri, semata-mata tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Kemudian secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran dan diri Islam paling benar, sementara keyakinan, pandangan dan pikiran agama lain salah, sesat dan harus dijauhi. Faktor yang melatar belakangi Islam eksklusif. Yang pertama, ada doktrin ajaran. Aliran eksklusif ini menganggap agama-agama lain seperti Yahudi dan Kristen yang mulanya berasal dari Tuhan telah terjadi penyimpangan ajaran. Yang kedua, pemahaman. Mereka berpendapat bahwa Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan Islam dalam artian sebagai misi kepatuhan dan ketundukan serta keikhlasan beribadah kepada Allah. Hal tersebut mengakibatkan mereka hanya menerima agama Islam saja dan tidak menerima agama lainnya. Yang ketiga, nostalgia dengan masa lalu. Melihat kesuksesan dan kejayaan masa lalu membuat umat Islam menutup mata pada kehidupan masa kini, sehingga perubahan dan perkembangan masa kini tidak menjadi kesenjangan. Ciri-ciri Islam eksklusif. Yang pertama, mereka yang menerapkan model literal terhadap Al-Quran, Sunnah dan masa lalu. Karena menggunakan pendekatan literal, maka ijtihad bukanlah hal yang sentral dalam kerangka berpikir mereka. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai hanya melalui agama Islam. Bagi mereka, Islam adalah agama final yang datang untuk mengoreksi agama-agama lain. Pemahaman agama yang eksklusif cenderung merasa benar sendiri dan menyalahkan yang lain. Pembagian sikap Islam eksklusif. Yang pertama, eksklusif ke dalam. Islam diyakini sebagai ajaran yang paling benar, sedangkan agama lain dianggap sesat dan tidak akan diterima oleh Tuhan. Pandangan ini didasarkan pada Quran Surat Al-Imran ayat 19. Paham eksklusifme berpendapat bahwa kata Islam yang terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 19 adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama inilah yang diterima di sisi Allah, sedangkan agama-agama lain selain Islam adalah agama yang sesat, tidak akan diterima oleh Tuhan dan dianggap sebagai kerugian di akhirat. Yang kedua, eksklusif keluar. Yang dimaksud dengan eksklusif keluar adalah pandangan, persepsi, dan sikap yang terdapat di dalam Islam yang mengakui bahwa hanya aliran eksklusifme lah yang benar. Islam inklusif adalah Islam yang bersifat terbuka. Terbuka di sini tidak hanya masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga masalah ketauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Hal ini disebabkan karena ada sebagian kelompok yang beranggapan bahwa semua agama itu benar.
Sebagai seorang Muslim, diharapkan menyadari adanya nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang juga diajarkan agama lain. Seorang Muslim harus yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling benar. Islam inklusif muncul tanpa menghapus nilai kebenaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam agama lain. Islam inklusif juga menunjukkan bahwa tidak ada penyeragaman dan paksaan terhadap agama lain, entah dari segi keyakinan ataupun cara beribadah mereka. Islam inklusif juga mengakui adanya toleransi mengenai budaya, adat, dan seni. Ciri-ciri Islam inklusif. Yang pertama, mengakui kebenaran semua agama. Yang kedua, menghormati kebebasan dalam keyakinan. Yang ketiga, menghormati antar sesama. Yang keempat, menghormati adat atau kebiasaan masyarakat. Yang kelima, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keenam, terbuka terhadap pendapat dan kritikan dari agama lain. Baiklah, barusan merupakan penjelasan tentang Islam eksklusif dan inklusif. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.